Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ipi di pembahasan latihan persiapan ujian sekolah. Pertama-tama Ibu ingin menyampaikan mengenai distribusi soal. Jadi jumlah soal yang akan diujikan adalah 35 soal PG dan 5 soalnya berbentuk esai. Untuk PG-nya distribusi soalnya itu seperti yang kalian lihat di tabel di depan. Kemudian untuk bentuk soal PG diambil dari latihan UN 1 sampai 4 yang minggu kemarin sudah Bu Ipi jelaskan sebagiannya di kelas. Untuk soal tiap checkpointnya dapat kalian cek sendiri, seperti contohnya checkpoint 1 bilangan bulat itu cuma satu soal dan seterusnya. Oke, untuk menghemat waktu kita akan langsung ke pembahasan soal. Soal yang pertama, urutan turun untuk pecahan 0,7, 6%, 0,45, dan 3/5. Cara paling mudah untuk mengerjakan soal ini adalah mengubah ke bentuk desimal. 0,7 tetap 0,7, 6% itu 0,06, kemudian 0,45 sudah berbentuk desimal, kemudian 3/5 itu sama dengan 0,6. Gimana cara dapat 3/5 itu 0,6? Kalian tinggal prosesnya bagi kurung aja ya. 3 dibagi 5. 3 nggak bisa dibagi 5, tambahin 0. Maka di sini tambahin 0,30 bagi 5 pas 6. Ya, jangan ketukar 0,6 ini dengan 6% karena berbeda ya. Maka ketika diurutkan dimintanya urutannya turun. Kalau turun berarti dari yang terbesar. Yang terbesar adalah 0,7. Ini yang ke satu. Yang kedua adalah 0,6. Yang ketiga 0,45, yang terakhir 0,006. Atau kalau diurutkan jadi urutannya 0,7, 3/5, kemudian 0,45, yang terakhir 6%. Maka jawabannya yang B. Soal nomor 2, suhu di kota Tokyo awalnya 32 derajat. Pada saat turun salju suhunya turun 3 derajat setiap 4 menit. Berapa suhu kota itu turun saljunya selama 1 jam gitu ya, berapa suhunya? Maka suhu awalnya 32 derajat. Karena terjadi penurunannya 3 derajat tapi setiap 4 menit. Nah, turun saljunya itu selama 1 jam. 1 jam itu berarti 60 menit. Per 4 menit itu sekali turunnya ya, sama dengan 32 derajat dikurangi 3, 60 dibagi 4 dapat 15. 32 dikurangi 3 kali 15 sama dengan 45. Maka hasilnya turunnya adalah 13, min 13 ya. Jadi suhu di kota tersebut setelah 1 jam jadi min 13 derajat Celcius. Atau kebanyakan dari kalian mengerjakannya seperti ini. 1 jam itu 60 menit. Kemudian dibagi dulu ya. Kalau kalian dibagi dulu 60 menit dibagi 4, hasilnya 15. Habis itu 15-nya dikali penurunnya 3 derajat ya. Jadi 45. Maka sama aja 32 dikurangi 45. Hasilnya jadi min 13 derajat Celcius. Nomor 3, 5 orang bekerja selama 4 hari. Oke, ini berarti ada orang atau pekerjanya, kemudian ini waktunya berapa hari. Kemudian kita harus mencari dulu sesuatu yang kosong. Di sini Ibu biarkan kosong dulu, yang hasilnya membuat beberapa pakaian gitu ya. Kita tandain dulu, 5 orang bekerja, berarti orangnya ada 5, waktunya 4 hari. Maka yang diperlukan adalah kita mencari tenaganya. Tenaga sebanyak 5 orang yang dikerjakan selama 4 hari gitu ya. 4, maka Bu Ipi nulisnya tenaganya. Dapat dari mana tenaga? 5 orang dikali 4 hari, jadi 5 kali 4 aja 20. Menghasilkan pakaiannya 90 setel pakaian. Kemudian jika ada 20 orang bekerjanya dalam 3 hari gitu ya, maka tenaganya berapa sih? 20 kali 3, 60. Tenaganya semakin besar ya, maka jumlah pakaiannya berapa? Tanda tanya. Ini ada 2 rumus. Boleh Ibu jelaskan? Rumus pertama kita patokannya hasilnya. Hasilnya itu bakal besar atau kecil. Kita lihat, yang dimisalin, yang dibandingin yang mana sih? Yang dibandingin adalah tenaga dan pakaiannya aja.
Yang ini. Kalau tenaganya 20, pakaiannya 90. Kalau tenaganya 60, berarti kan semakin besar tenaganya ya. Jumlah pakaiannya akan semakin besar. Ingat, kalau misalkan hasilnya semakin besar, sama dengan besar di atas, besar per kecil, dikali yang diketahui di soal. Diketahui. Kita masukin langsung ya, besar 60 atau 20? Yang besar 60, yang kecilnya 20, dikali yang diketahui di soal jumlah pakaiannya 90. Bisa diperkecil, 60 dibagi 20 dapat 3. 3 kali 90 sama dengan 270. Ini jawabannya, 270 pakaian. Atau cara 2, ini merupakan perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Jadi tinggal apa? Tinggal 20 per 60 sama dengan 90 per X ya. Perkecil, sepertiga sama dengan 90 per X. Tinggal kali silang. 1 kali X, X 90 kali 3, 270. Sama aja jawabannya ya. Yang D. Nomor 4. Uang Jara 2/3 uang Hafsah. Berarti ada Jara, ada Hafsah, ada Naomi. Yang perlu catatan kalian adalah Jara 2/3 Hafsah. Berarti yang jadi duanya siapa? Hafsah atau Jaranya? Ya tentu yang Jara yang atas. Yang Jaranya punyanya 2, Hafsahnya yang 3. Sekarang Hafsah dan Naomi. Al-Naumira gitu ya. Hafsahnya 4 berbanding 5. Hafsahnya 4 per 5. Pakai rumus apa nih? Pakai rumus petir ya, ZZ. 3 kali 4, 12. 2 kali 4, 8. Kemudian 3 kali 5, 15. Nih, perbandingannya kita punya ini. Jika jumlah, nah yang diketahui ya jumlah ya, uang mereka bertiga 350.000, maka jumlah uang Naomi dan Hafsah berapa? Ini rumusnya pakai apa? Yang ditanya per diketahui dikali yang diketahui di soal. Perhatikan, yang ditanyanya jumlah uang Naomi dan Hafsah. Naomi dan Hafsah yang ini ya, 12 tambah 15 sama dengan 27 per yang diketahuinya jumlah uang mereka bertiga. Jumlah uang mereka bertiga berarti keseluruhan ya. Tambahin keseluruhannya berapa? 8 tambah 12 tambah 15 dikali yang diketahui di soalnya berapa uang mereka bertiga? 350.000. Hati-hati ya, yang ini jangan salah. Oke, 27 per 8 tambah 12, 20, 20 tambah 15, 35 dikali 350.000. Ada yang mau dicoret? 35 sama 35 dapat 1 ya. 10.000 kali 27 sama dengan 270.000 rupiah. Jawabannya yang A. Sekarang nomor 5. Yang ini harus disederhanakan dulu akarnya ya. Akar 75, akar 48, akar 27, 6 kali 2. Oke. Ibu tulis dulu akar 75 ditambah 1/4 akar 48 dikurangi akar 27 ditambah akar 6 kali akar 2. Di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, maka bisa dikurungin ya. Yang perkalian bisa didulukan. Nah, intinya dari apa sih? Untuk menyederhanakan akar itu, menyederhanakan akar adalah mencari bilangan perkalian yang salah satunya harus ada di bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu apa? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, sama 100. Salah satunya harus ada di sini. Akar 75 kira-kira berapa? Ya 25 kali 3 ya. 25 kali 3 itu berapa? Akar 25, 5. Akar 3 yang nggak ada, biarin aja akar 3. Selesai. Ditambah 1/4 akar 48. 48 itu kan bisa diubah. Perkalian 16 kali 3. Akar 16 berapa? 4 ya. 1/4 dikali 4 akar 3. Dikurangi akar 27, itu bisa perkalian 9 kali 3. Akar 9 sama dengan 3, akar 3 ya tetap 3 gitu ya. Kemudian ini akar 6 dikali akar 2 sama dengan akar 12. Akar 12 bisa diubah jadi 4 kali 3 atau hasilnya 2 akar 3. Bu Ipi tulis lagi semuanya ya. 5 akar 3 ditambah yang ini 1/4 kali 4 bisa dicoret 4-nya, sisanya 1 akar 3 atau akar 3 aja. Dikurangi 3 akar 3. Semuanya udah sama akar 3 maka bisa dioperasikan. 5 tambah 1, 6. 6 kurangi 1, 6 dikurangi 3, 3 tambah 2 sama dengan 5. Jawabannya 5 akar
3. Nggak ada? Oke, sebentar ya Bu Ipi cek dulu. 5 akar 2, cuman ada 5 akar 2. Diulangi lagi. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 dikurangi 3, 3 tambah 2, ya 5 akar 3. Jawabannya 5 akar 3. Kemudian nomor 6. Harga pembelian 3 lusin, ini kata kuncinya ya, 3 lusin buku itu 30.000. Pokoknya 3 lusin, kalau 3 lusin itu, 1 lusinnya berapa buah sih? 1 lusin itu 12 buah ya, berarti 3 lusin 3 dikali 12 buah. Sama dengan 36 buah. Itu modalnya atau harga beli awalnya 30.000. Nah, kemudian satu bukunya dijual eceran 1.500 tiap buahnya. Berapa persen keuntungan atau kerugian? Maka ada 36 buah buku yang dijual eceran, satu bukunya 1.500. Maka harus dikali dulu ya. 36 dikali 1.500, maka hasilnya dapat 54.000. Menurut kalian, modalnya 30.000, dapatnya 54.000. Itu untung atau rugi? Ini untung ya, berarti untung. Untungnya berapa ribu? Untungnya 24.000. Gimana nyari untung? Ya tinggal hasil penjualan dikurangi modalnya, dibagi. Kalau ditanya persentase untung, berarti untungnya per modal dikali 100%. Gitu ya. Ada yang mau dicoret? Dicoret sama ini ya. Kemudian ini coret sama ini ya. Nah, 24 dibagi 3 dapat 8. 8 kali 10%, 80%. Oke, jawabannya D. Kita lanjutkan ke nomor 7. Pada sebuah koperasi simpan pinjam, Tuti pinjam uang 2 juta dengan bunganya. Oh ya, yang ini bunganya diubah ya. Bunganya ini 12% setahun. Jika ia pinjam 10 bulan, maka berapa angsuran? Kalau kita pinjam ke bank itu pasti ada bunganya gitu ya, dikasih bunga. Jadi total hutangnya nggak 2 juta lagi, tapi ada bunga. Bunganya apa rumusnya? B sama dengan M kali W kali P. M-nya itu pinjaman awalnya 2 juta. Dikali waktunya berapa sih? Waktunya 10 bulan per 12. Kenapa per 12? Karena persentasenya dalam setahun. 12 per 100 gitu. Ada yang mau dicoret? 12, 12, 0, 0. Maaf, persennya nggak ada ini. Sisanya 01, coret sama yang ini ya. Maka diperoleh bunganya 200.000. Maka kita bisa cari total hutang namanya ya. Total hutang itu berarti hutang awalnya M ditambah bunganya. 2 juta ditambah 200.000. Maka hasilnya jadi 2.200.000 rupiah. Kalau ditanyanya angsuran, berarti tinggal total hutang dibagi waktu gitu ya. Total hutang dibagi waktunya. Waktunya tadi berapa bulan? 10 bulan. Jadi tinggal 2.200.000 rupiah dibagi 10. Coret-coret sama dengan 220.000 untuk per bulannya. Ya, cicilannya. Yang D jawabannya. Nomor 8. Tinggi tumpukan 2 gelas sejenis 12. Oh, ini kayaknya unanib ya. U2-nya 12. Tinggi tumpukan 6 gelas adalah 28. U6 sama dengan 28. Yang ditanya tinggi tumpukan 20 gelas, berarti U20 berapa gitu ya. Kita ada 2 cara untuk mengerjakan soal ini. Pakai unanib biasa boleh, pakai nanti kutu loncat juga boleh ya. Kita coba dulu. U2 itu sama dengan A ditambah 2 kurangi 1 kali B sama dengan 12. Yang ini A ditambah 6 kurangi 1 kali B sama dengan 28. Nanti kita eliminasi A dan B-nya dapat berapa, nanti untuk U20 bisa dicari. Untuk lanjutannya akan ada di video selanjutnya ya. Jadi tetap tonton untuk kelanjutan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.